Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai saat ini kita tetap diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari sejenak di pagi hari ini, Jumat 13 Oktober 2023, kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 22 ayat 8b hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini sejenak kami ingin belajar daripada firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 22 ayat 8b hingga ayat yang ke-14. Sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis. Saya bacakan demikian. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu, untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap, dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan nas kita pada hari ini, apalagi kalau kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, ini merupakan refleksi atas penghancuran yang terjadi kepada Yehuda dan Yerusalem. Sebagaimana kita ketahui bahwa Israel Utara terletak di daerah yang sangat strategis, sehingga membuka peluang untuk berbagai usaha. Sama halnya dengan Yehuda, jalur lautan yang menguntungkan membuka hubungan dagang dengan bangsa tetangga lainnya. Yehuda dan Yerusalem selalu dibayangi ancaman dari bangsa-bangsa besar yang ada di sekitar mereka. Dan rupanya mereka lebih memilih mengandalkan senjata atau kekuatan militer mereka sendiri dibandingkan dengan memohon pertolongan dari Tuhan yang memang memimpin memelihara kehidupan umatnya itu. Berbagai kemakmuran yang mereka alami saat itu tidak berlangsung lama, karena kedua tempat ini akan dihancurkan. Penyebab kehancuran Israel Utara salah satunya adalah akibat invasi bangsa Asyur terhadap bangsa Israel ini.
Hal ini memberikan pelajaran berarti bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan dibanggakan selalu disertai dengan ancaman-ancaman yang tidak terduga. Akibat mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka seakan-akan merasa aman dengan kekuatan dan kemampuan manusiawi mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Semua yang kelihatan baik-baik saja, padahal pada saatnya mereka harus menghadapi sebuah ancaman. Inilah gambaran kehidupan umat Israel pada saat itu. Apa yang dapat terlihat oleh mata, kekuatan dan kehebatan sendiri untuk mencari perlindungan tanpa melibatkan Tuhan. Dalam nas dikatakan, para pemimpin bangsa itu dengan kekuatannya, mereka mencoba memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Tembok kota. Kemudian mereka dikatakan mencari mata air cadangan atau menambah cadangan air dan mengumpulkan berbagai perlengkapan lainnya untuk menghadapi musuh mereka. Namun apa yang mereka kerjakan sungguh sesuatu kesia-siaan, sebab mereka tidak datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Akhirnya Yerusalem pun hancur dan mereka mengalami penderitaan akibatnya. Saudara sekalian, manusia memang perlu berpikir dan berusaha. Dalam hal ini tidak salah juga meminta dari sesamanya. Namun itu bisa menjadi masalah apabila menjadikannya sebagai yang utama dan satu-satunya sumber pertolongan. Padahal sumber pertolongan itu datang daripada Tuhan. Kepada Allah sajalah kita memohon pimpinan dan penyertaan. Sebab tanpa semuanya itu, tanpa menyerahkan dan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia atau kita tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi berbagai persoalan. Apalagi kalau kita mengandalkan kemampuan kehebatan manusiawi kita. Bersama Allah saja ada pertolongan, ada jalan keluar yang terbaik, ada pengharapan. Oleh sebab itu marilah kita andalkan Dia dalam segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini. Sebab Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hidup kita. Bahkan di dalam Dia kita beroleh selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan, yang memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami. Sebagaimana kehidupan bangsa Israel di masa lampau, yang hanya mengandalkan kemampuan kekuatan manusiawinya. Mereka tidak akan sanggup dan tidak mampu. Apa yang dibanggakan pada saatnya menjadi kesia-siaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami. Apabila kami mengandalkan kemampuan manusiawi kami gagal. Oleh sebab itu biarlah Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing, agar tetap dibimbing, dipelihara, disertai oleh Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Bahkan dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing untuk melakukannya, kami boleh melakukannya dengan baik. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah tugas pekerjaan kami. Berkatilah generasi penerus kami.
Tolonglah mereka yang dalam keadaan sakit. Berkatilah pengobatan dan perawatan agar memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Segenap tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan berjemaat, tolonglah kami para pelayan-Mu, agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Berkatilah gereja kami, Gereja Kalimantan Bangkalis, dari tingkat sinode, reso sampai ke jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan. Demikian juga bagi gereja-gereja yang lain, dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, secara khusus kami serahkan jemaat GKI Hingan Tukong. Tuhan selalu memimpin memelihara kehidupan jemaat di sana. Tuhan memberkati setiap kegiatan pelayanan yang berlangsung. Tolonglah para pelayan-Mu, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, agar jemaat-Mu boleh bersaksi dan semakin bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dan khusus bagi pemerintah Kabupaten Moraya. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, tugas pelayanannya bagi kehidupan bermasyarakat, dan mereka boleh melakukannya dengan baik untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.